Halo semua, balik lagi bareng gue Verave. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan sosok leluhur dunia Senki. Saat ini, leluhur dunia Senki yang bernama Lan Feng ini memberikan sebuah telur kepada Xiaoyan. Namun, untuk menghidupkan kembali naga yang berada di dalam telur itu, Xiaoyan harus pergi ke daerah pegunungan dan lautan atau dunia pegunungan dan lautan untuk menemukan klan Cizin Dilon. Setelah itu, Lan Feng pun kembali berkata, "Namun ada satu hal lagi yang harus aku katakan kepadamu. Dia mungkin akan mengingat semuanya yang telah dia alami selama ini. Tapi aku harap dia akan berhenti terlibat dalam urusan dunia Senki agar dia bisa kembali ke tempatnya dan hidup dengan nyaman di sana," ucap dari Lan Feng. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Tetapi senior, aku tidak bisa menjaminnya karena pertempuran dunia Senki sudahlah semakin dekat. Namun, jika dunia Senki bisa menang, aku pasti akan memenuhi apa yang telah dipercayakan senior kepadaku," ucap dari Xiaoyan. "Ya, aku juga mengerti akan hal itu. Semua terserah kepadamu. Aku juga tidak akan berharap terlalu banyak. Adapun dia bisa pulih atau tidak, semuanya tergantung kepada takdir. Selain itu, aku juga akan memberimu sesuatu lagi. Meskipun ingatanku ini sudah kabur, aku akan memberimu sinar kehendak immortal. Sinar ini akan membantumu ketika kamu ingin menerobos ke tingkat immortality di masa depan," ucap dari Lan Feng. Kemudian, sebuah cahaya putih pun melayang secara perlahan dan masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Tetapi, Xiaoyan tidak merasakan apapun ketika cahaya itu memasuki tubuhnya atau pikirannya. Dan mungkin hanya ketika Xiaoyan menembus immortality saja efeknya akan terasa. Kemudian, Lan Feng memberikan telur naga itu kepada Xiaoyan. "Aku akan memberikan ini kepadamu. Tolong perlakukan dia dengan baik dan jangan melemparnya sebagai senjata. Meskipun telur ini sama kerasnya dengan emas," ucap dari Lan Feng. Xiaoyan pun lalu melangkah maju dan mengambilnya dengan kedua tangannya. "Kalau begitu, ayolah kita mulai. Hidupku sudah terlalu panjang," ucap dari Lan Feng sambil menghela napas panjang. Kemudian tubuhnya secara perlahan berbaring di peti itu, dan peti itu pun segera ditutup. Xiaoyan melihat peti mati itu dan memberikan hormat kepada Lan Feng sekali lagi. Lalu Xiaoyan pun memasukkan telur naga itu dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan juga memasukkan peti mati itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tepat setelah peti mati itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan, seluruh ruangan ini pun tiba-tiba bergetar hebat, dan ruangan itu pun mulai terdistorsi dan juga runtuh. "Ayolah, kita harus segera pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, Xiaoyan juga telah masuk kembali ke dalam cincin penyimpanannya untuk kembali berlatih atau melanjutkan perlatihannya. "Aku harus menaikkan 200.000 sumber gas lagi untuk dapat menerobos ke level fighting god bintang 6, ucap dari Xiaoyan yang saat ini sedang duduk di dalam cincin penyimpanannya. Klon leluhur iblis immortal pun kembali memimpin Lazy dan juga Wu Zhen. Dan seluruh tempat ini pun runtuh. Semua orang yang memasuki tempat ini segera melarikan diri dengan sangat panik. Setelah melewati beberapa ruangan yang hancur, klon Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya melihat keadaan di bawah, dan sebuah platform yang melingkar muncul secara tiba-tiba. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya lalu bergegas menuju ke arah platform itu dari segala arah. Klon Xiaoyan juga mengikuti kerumunan yang meluncur ke arah platform itu melayang di udara. Dan ada asap ungu yang membumbung ke arah langit dari platform itu. Setelah mendekat, Xiaoyan melihat ada banyak kotak batu di platform itu. Tetapi tidak ada buah roh 100 sumber dalam kotak batu itu. Di dalamnya hanya berada beberapa kartu dan kunci roh saja. Dan tim Xiaoyan sudah tidak membutuhkan itu lagi sekarang.
Tetapi, sebagian besar tim yang lainnya masih belum berhasil untuk mengumpulkan semua kartu roh dan juga kunci roh yang dibutuhkan. Sehingga pertempuran yang kacau pun tidak bisa dihindari lagi untuk memperebutkan kartu roh dan kunci ini. Saat klon Xiaoyan melihat keadaan di bawahnya, dia melihat bahwa tempat ini akan benar-benar runtuh. Hanya platform yang ada di udara saja yang merupakan tempat yang aman terakhir kali ini. Semua tim yang selamat ada di platform ini. Tetapi karena mereka masih kekurangan kunci roh dan juga kartu roh, tim-tim ini mulai saling bertarung satu sama lainnya. Di tengah platform ini ada dua gerbang. Gerbang pertama adalah gerbang untuk keluar dari Killing Heaven, dan gerbang kedua adalah gerbang yang menuju ke arah level kedua dari Killing Heaven ini, atau level kedua ujian dari Killing Heaven ini. Tetapi kedua gerbang ini masih belum benar-benar terbuka. Karena itu, jadi banyak tim yang tetap tinggal di platform ini meskipun mereka memiliki kunci roh dan juga kartu roh yang cukup. Namun, sejak tim Xiaoyan menginjakkan kaki di atas platform ini, tidak ada tim yang berani memprovokasi tim Xiaoyan alias mengganggu mereka. Selama klon leluhur iblis immortal berdiri di sini, tentu saja tim yang lainnya pun takut untuk mengganggu tim Xiaoyan karena keberadaan klon leluhur iblis immortal. Tim Xiaoyan tetap berdiri di salah satu sudut platform itu, dan dia menyaksikan pertempuran yang sengit di sekitaran mereka. Selama tidak ada yang mengganggu mereka, maka klon Xiaoyan ini tidak akan mengambil inisiatif untuk mengganggu tim-timnya yang lainnya. Sementara itu, Xiaoyan masih menutup matanya di dalam cincin penyimpanannya. Hanya saat ini dia sudah menelan 10 buah roh 100 sumbernya. Pada awalnya, buah roh 100 sumber memang bisa meningkatkan pondasi sumber gas Xiaoyan sebesar 200.000. Tetapi karena Xiaoyan terus-menerus menelan buah ini, efek peningkatannya juga semakin kecil. Setelah menelan 10 buah roh 100 sumber, peningkatannya kali ini hanya sebesar 1 juta saja. Ini tentu saja membuat Xiaoyan sedikit merasa kesal. Tentu bukan hanya karena efek buah roh ini yang telah membusuk atau memburuk, tetapi juga karena tubuhnya telah mencapai batasnya. Dan cara untuk memecahkan problem ini atau masalah ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu dengan cara bertarung secara terus-menerus. Dan pertarungan itu haruslah sangat intens dan kuat, agar efek dari menelan buah roh ini akan menjadi maksimal. Setelah menerobos ke Fighting God bintang 6, Xiaoyan punya rencana untuk meningkatkan skala pertempurannya. Sebenarnya, berada di Killing Heaven ini sangatlah menguntungkan bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan tidak berniat untuk pergi dari sini secepat mungkin. Apalagi masih tidak ada kesulitan yang berarti di tempat ini bagi Xiaoyan. Saat Xiaoyan sudah akan menerobos ke level Fighting God bintang 6, seperti biasa, Xiaoyan pun masuk ke dalam menara Jinsen-nya. Senior Z, aku sudah datang ke sini lagi, ucap dari Xiaoyan. Suaranya bergema di ruangan itu. Kemudian sosok Jim muncul di sebelah Xiaoyan. Dan kemudian dengan lambaian tangannya, lingkungan di sekitarnya pun berubah menjadi sebuah kekacauan. Ada ruangan atau raungan teriakan pertempuran di ujung ruangan ini. Semua mata lalu memandang dan ada puluhan ribu kapal perang tiba-tiba muncul di sana. Xiaoyan pun menyaksikan adegan ini dengan sangat mengerikan. Apakah mereka semua adalah musuh? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zi tidak berbicara sedikit pun. Dia hanya berdiam diri saja. Pada saat ini, Xiaoyan seperti berada di dalamnya. Dan di belakang kapal perang yang tidak terhitung jumlahnya, ada binatang buas yang sangat besar. Dan raungan mereka terus bergema. Kekuatan penindasan pun menyapu dari setiap inci ruangan itu. Hati Xiaoyan pun menjadi terguncang dan kaget. Dia merasakan ada aura yang sangat kuat di sini. Tidak hanya itu saja. Bahkan Xiaoyan melihat para tentara dengan perasaan yang sangat menakutkan. Tetapi ada sebuah sosok yang melesat menuju ke ribuan pasukan tentara itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan dapat melihatnya dengan sangat jelas. Wah, para pasukan yang perkasa itu dimusnahkan dan ratusan kapal perang itu pun berubah menjadi rongsokan yang berserakan di mana-mana.
Sekarang tinggal giliran para binatang buas yang menyapu. Tapi pada saat berikutnya sosok ini juga menyerang para binatang buas itu. Dededok, 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 bimbing, bimbing, 2000. Buat. Para binatang buas itu pun hancur menjadi debu. Namun, sosok itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia sekali lagi menyerang ke arah para pasukan yang masih tersisa di atas kapal. Adegan ini benar-benar begitu mengerikan bagi Xiaoyan. Di mana ada satu orang atau satu sosok yang bisa menghancurkan serangan ribuan pasukan, bahkan segitu banyaknya pasukan hanya dengan satu serangan saja. Adegan ini membuat Xiaoyan merasa terkesima. Adegan apa barusan? Tanya dari Xiaoyan. Itu adalah adegan pertempuran melawan dunia yang tidak bersahabat, ucap dari Cie. Sosok itu, mungkinkah sosok itu adalah Supreme? Tanya dari saya. Tepat sekali, tetapi itu hanya sebuah penyerangan yang kecil bagi mereka, ucap dari Cie. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar itu. Apakah pasukan yang segitu banyaknya hanyalah sebuah penyerangan kecil baginya? Kalau Supreme memang sebegitu kuat, mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi? Tanya dari saya. Dengan kekuatan Supreme yang sepenuhnya melampaui immortality, selama masih ada jejak jiwanya pun, dunia Senki tidak akan bisa binasa. Aku rasa hanya kamu yang tahu jawabannya atas pertanyaanmu itu sendiri, ucap dari Zie. Senior, aku tidak mengerti satu hal. Saat ini, aku telah mencapai level Fighting God. Tetapi, kenapa memori kehidupan Supreme sebelumnya masih belum sepenuhnya aku dapatkan? Tanya dari saya. Memori kehidupanmu sebelumnya memang akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatanmu. Pada dasarnya, setelah menembus Fighting God, seharusnya kamu sudah mendapatkan semua memori kehidupan Supreme. Adapun tentang kenapa kamu masih belum mendapatkan semua ingatannya, aku juga masih belum tahu alasan pastinya. Tetapi ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Kamu adalah benar-benar reinkarnasi dari Supreme. Jika tidak, kamu tidak akan dapat berdiri di sini. Dan kamu juga tidak akan bisa melihat kenangan itu, ucap dari Xie. Senior menunjukkan kepadaku ingatan ini. Apa tujuannya? Mungkin apakah tujuannya adalah untuk memberitahuku bahwa dunia Senki sedang membutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk menjadi pelindungnya, bukan? Tanya dari saya. Ya, tapi tidak sama persis seperti itu. Aku hanya ingin kamu melihat apa itu kekuatan tempur paling puncak, ucap dari Xie. Dunia Senki memang sangat besar. Dengan mengumpulkan semua sumber daya yang ada di sana, apakah itu akan tetap menyulitkan untuk menciptakan orang yang kuat seperti Supreme di dalam ingatan tadi? Tanya dari saya. Menjadi kuat bukan hanya masalah sumber daya saja. Ini adalah salah satu alasan mengapa aku memperlihatkan ingatan itu kepadamu. Di dalam pertempuran, selain sumber gas, kekuatan fisik dan juga jiwa, kamu juga harus mengerti bahwa ada satu hal yang sama pentingnya dengan itu semua. Itu adalah kekuatan kehendak, rasa kemauan yang kuat, rasa kemauan yang lebih tinggi dan kuat-kuat lagi, dan rasa kemauan yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu faktor keberhasilan dalam pertempuran yang belum kamu pahami. Apa yang kamu lihat di matamu saat ini hanyalah sumber daya saja, bukan? Atau sumber gas yang agung dan teknik yang kuat. Jika semua kekuatan itu diberikan kepadamu saat ini, apakah mentalmu sudah siap untuk menerimanya? Tanya dari Xie. Itulah kalimat yang betul. 2-10 kali salah di kalimat itu. Sekarang, Xiaoyan pun mengerti kenapa hingga saat ini segala sesuatu tentang Supreme masih belum terungkap sepenuhnya. Karena saat ini Xiaoyan memang masih belum siap secara mental. Baiklah, kali ini sudah cukup. Di pertemuan kita selanjutnya, aku akan memperlihatkan medan perang kuno. Jadi bersiaplah, ucap dari Xie. Setelah itu, jiwa Xiaoyan pun bergetar hebat. Dan matanya tiba-tiba terbuka dan kembali ke dalam kenyataan. Lalu, aura yang lebih kuat juga keluar dari tubuh Xiaoyan. Dan saat ini, kekuatan Xiaoyan telah mencapai level Fighting God bintang 6. Saat fondasi sumber gas Xiaoyan sudah mencapai 5 juta, dengan kekuatan lautan bintang King Hai yang ganda dari Xiaoyan, fondasi sumber gasnya juga
menjadi sebanding dengan 10 juta. Selama dia berada di Killing Heaven, kekuatan Xiaoyan meningkat sangat pesat. Dan dengan begini, ketika Xiaoyan akan menghadapi seseorang fighting god bintang 7 nanti, dia akan menjadi lebih percaya diri. Setelah Xiaoyan berhasil menerobos ke level fighting god bintang 6, Xiaoyan masih memikirkan sesuatu keraguan atau ada kebimbangan di dalam hatinya ketika Xiaoyan melihat adegan yang ditunjukkan oleh Zie. Dia lalu mengingat adegan di mana Supreme melenyapkan pasukan penjajah itu yang tidak terhitung jumlahnya hanya dalam satu serangan saja. Semua ini masih terlalu mengejutkan bagi Xiaoyan. Dia masih membutuhkan waktu untuk mencernanya. Kemudian, Xiaoyan segera keluar dari cincin penyimpanannya. Pada saat ini di seluruh platform terjadi pertempuran yang sangat kacau. Dan saat ini Lei Zi dan juga Wu Zhen sudah terlibat dalam suatu pertempuran yang kacau ini. Karena Wu Zhen sedikit lemah, jadi Lei Zi harus menjaga Wu Zhen selama pertempuran yang kacau ini berlangsung. Setelah Xiaoyan keluar dari cincin penyimpanannya, dia segera memasukkan klon leluhur iblis immortal ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Buar, Wu Zhen ditendang hingga terpental ke udara. Tetapi Wu Zhen segera menstabilkan tubuhnya dan melangkah maju lagi. Dengan kekuatan Wu Zhen saat ini, pertempuran semacam ini pun masih agak sulit untuknya. Dan Wu Zhen pun sudah terluka kali ini. Tetapi Wu Zhen sudah siap bertarung sampai mati kapanpun. Dia juga sudah tidak dibantu oleh Lei Zi lagi sekarang. Karena Lei Zi sedang menghadapi 5 orang sekaligus. Sehingga Lei Zi untuk sementara waktu tertahan oleh mereka. Dalam situasi yang kacau ini, Lei Zi menyempatkan waktu untuk melirik ke arah Wu Zhen. Dan dia segera merasa lega karena Xiaoyan sudah muncul untuk membantu Wu Zhen. Setelah mengalihkan pandangannya sebentar, dia akhirnya melihat 5 orang yang telah mengepungnya dengan sangat serius. Tanpa ragu-ragu, Lei Zi pun mulai menyerang mereka. Saat Wu Zhen sudah tidak berdaya, dia melihat kepalan tinju api yang melintas di belakangnya. Dan kepalan tinju itu mengenai salah satu dari musuhnya. Buar, semua musuh di hadapan Wu Zhen pun langsung ambruk seketika. Pertempuran semacam ini memang sangat baik untukmu. Jangan takut, kalahkan mereka semua bersamaku, ucap dari Xiaoyan sambil menepuk pundak Wu Zhen. Wu Zhen pun lalu menoleh, dan sosok Xiaoyan sudah muncul di sampingnya. Kelelahan di mata Wu Zhen pun langsung menghilang setelah melihat Xiaoyan ada di sampingnya. Dan semangat di hatinya pun mulai membara lagi. Dia langsung memukul musuh-musuhnya yang ada di depannya. Dan musuhnya sudah tidak bisa bergerak karena diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini. Dalam huru-hara ini, pada akhirnya semua orang harus mengambil tindakan. Dan pertempuran sengit pun mungkin tidak akan berakhir sampai kedua gerbang itu terbuka. Saat ini pertempuran menjadi semakin sengit. Seiring berjalannya waktu, kabut merah pembunuh di bawah mulai menyebar ke arah atas atau mencapai ke platform itu. Dan kabut itu sudah hampir naik ke dalam platform. Mungkin dalam waktu singkat, kabut pembunuh ini akan sepenuhnya menutupi platform itu. Dan tentu saja tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup saat kabut itu mencapai platform. Dalam pertempuran yang kacau ini, semua orang yang berani memprovokasi tim Xiaoyan pun langsung dipukuli habis-habisan oleh Xiaoyan. Tetapi dari awal hingga akhir Xiaoyan sama sekali tidak membunuh mereka. Adapun apakah orang-orang ini bisa mati atau bisa bertahan, Xiaoyan tidak mempedulikan hal itu. Karena paling tidak bukanlah Xiaoyan sendiri yang membunuh mereka, namun mereka mati dengan sendirinya. Setidaknya dalam pertempuran yang kacau ini, tim Xiaoyan tetaplah aman. Kabut pembunuh itu pun telah menyebar ke tepi platform dan dengan cepat menyebar masuk ke arah platform. Saat kabut pembunuh itu menyebar di arah platform, 2 gerbang di tengah platform itu pun pada akhirnya mulai bersinar dan ada sebuah suara yang terdengar dari sana. Masuklah ke gerbang sebelah kanan untuk meninggalkan Killing Heaven dan gerbang sebelah kiri untuk masuk ke level kedua dari Killing Heaven ini. Atau bisa disebut juga sebagai hari dewa pembunuhan, ucap dari suara itu. Kabut pembunuh saat ini sudah datang dari segala arah. Jadi orang-orang ini tidak mempunyai banyak waktu untuk memilih.
Saat kedua gerbang itu terbuka, ratusan orang memilih sisi kanan dan dengan tegas meninggalkan Killing Heaven. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu berkata, memangnya seberapa berat ujian level kedua dari Killing Heaven ini, sehingga banyak orang yang memilih untuk keluar dari Killing Heaven, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawabnya. Sejauh yang aku tahu, ada 3 tingkatan kesulitan dalam Killing Heaven ini, ucap dari Zhao Tian. Ternyata itu adalah Zhao Tian. Mendengar itu, lalu Xiaoyan pun memandang ke arah Zhao Tian. Dia pun segera bertanya, jadi apakah kamu akan memasuki level kedua dari Killing Heaven ini? Mendengar itu, Zhao Tian pun menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku saat ini, pergi ke sana hanya akan membuatku mati. Di sana terlalu berbahaya. Kita yang ada di sini bukanlah tim yang terkuat dari Killing Heaven. Karena aku yakin masih ada banyak tim yang misterius yang tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari mereka, ucap dari Zhao Tian. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Sebenarnya Xiaoyan sudah dapat merasakan aura yang kuat samar-samar sebelumnya. Oh ya, bagaimana dengan Tuan sendiri? Apakah Anda ingin pergi keluar atau memasuki level kedua dari Killing Heaven ini? Tanya dari Zhao Tian. Tujuanku ke sini masih belum tercapai, jadi tentu saja aku akan masuk ke level kedua, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, semoga Anda berhasil. Jika Anda punya waktu, di kemudian hari, Anda bisa mendatangi alam Tianhe. Aku pasti akan menyambut Anda sebagai tamu istimewa, ucap dari Zhao Tian. Ya baiklah, mungkin nanti aku akan mampir jika ada waktu. Oh ya, perkenalkan, namaku adalah Xiaoyan, ucap dari Xiaoyan. Terima kasih Tuan. Tuan Xiaoyan, aku pasti akan menunggu kedatanganmu. Namun, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Qian Sui dari alam Dongzhengjie adalah salah satu bakat utama dari alam Dongzhengjie. Aku rasa alam Dongzhengjie tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja, karena Anda telah membunuh salah satu aset berharga bagi mereka, ucap dari Zhao Tian. Apakah mereka masih bisa mencari tahu siapa yang membunuh Qian Sui? Tanya dari saya. Killing Heaven secara resmi tidak akan mengungkapkan tentang siapa pelakunya, karena semua orang bisa mati di dalam pertempuran. Itu adalah konsekuensi bagi semua orang yang memasuki Killing Heaven ini. Tetapi, aku hanya khawatir. Jika saja Anda tidak membunuhnya di depan banyak orang, mungkin tidak akan ada saksi yang melihat itu. Namun Tuan kali ini telah membunuhnya di hadapan banyak orang. Dan pasti ada seseorang yang memiliki hubungan baik dengan alam Dongzheng. Dan kemungkinan dia akan memberitahukan hal itu kepada alam Dongzheng, ucap dari Zhao Tian. Benar juga. Tetapi itu bukan masalah bagiku. Terima kasih banyak atas kekhawatiranmu, ucap dari saya. Kabut pembunuh sebentar lagi akan sampai ke sini. Aku akan segera pergi. Semoga berhasil Tuan, ucap dari Zhao Tian. Setelah selesai berbicara seperti itu, dia pun langsung memimpin timnya untuk memasuki gerbang sebelah kanan dan pergi meninggalkan Killing Heaven. Baiklah, ayo kita pergi juga sekarang, ucap dari saya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Hari ini gue benar-benar lelah sekali ya, dari bangun tidur sampai dubbing baru ke video. Dan jangan sampai ada yang ngoceh-ngoceh lagi malam minggu kelabu karena nggak ditemani sama video spesial nih. Ini baru 3 video ya. Nantikan video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.